Baik, saudara sekalian, sekarang mari buka Alkitab kita sama-sama. Saya anjurkan saudara bawa catatan, Anda tulis, kalau tidak, daya ingat kita sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu sekali setiap kita punya catatan, Anda tulis, di rumah Anda buka lagi, saudara pelajari, dan firman Tuhan ini ya dan amin, suatu realitas yang semua kita harus mengerti dan memegang dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Nah, mari sebagai dasar saya ajak kita membuka dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan khususnya nanti perhatikan pada ayat yang ke-20, tapi saya mau baca dari ayat 17 dari Amsal pasal yang ke-22. Amsal 22 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-20. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Nah, pada ayat yang ke-20, Amsal ini berkata demikian. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan. King James dalam bahasa Inggrisnya menambahkan dua kata, dan ayat ini berbunyi demikian, have not I written to thee? Bukankah aku sudah menuliskan kepadamu? Dia tambahkan dua kata, apa itu? Excellent things, hal-hal yang excellent, yang sempurna, yang luar biasa, yang indah. In counsels and knowledge. Bukankah aku sudah menuliskan kepadamu hal-hal yang excellent, yang sempurna, yang indah, yang luar biasa di dalam nasihat dan pengetahuan. Nah, saudara sekalian, kata excellent dalam bahasa Ibrani dari kata selos. Dan kata selos ini mengandung unsur, yaitu hal yang mengandung 3 tingkat atau 3 lapis. Nah, dalam hal ini Amsal menyampaikan nasihat dan pengetahuan firman Tuhan, kehendak Allah, yang di dalamnya ternyata ada 3 tingkat atau 3 lapis yang kita harus lewati semuanya. Saya ulang lagi, Amsal ini mengajarkan akan knowledge, pengetahuan, tapi juga counsel, nasihat-nasihat. Apa ini? Ini adalah nasihat dan pengetahuan yang berasal dari Allah. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia berkata itu merupakan hal yang excellent. Dan kata excellent dari kata Ibrani selos, yang artinya sesuatu yang mengandung unsur 3 tingkat atau 3 lapis. Kebenaran firman Tuhan yang memaksa kita, mengharuskan kita mengikuti akan 3 tingkatan yang sebenarnya Allah sediakan buat kita. Di setiap level rohani ada 3 tingkat yang kita mesti lewati, dan kita tidak boleh mengacaukan akan tingkat-tingkat itu. Orang harus mulai dari tingkat yang pertama, kemudian tingkat yang kedua, dan kemudian tingkat yang ketiga. Nah, ternyata kalau kita membaca akan Alkitab, angka 3 ini punya pengertian yang begitu luar biasa. Ada banyak simbol dalam firman Tuhan yang menggunakan akan angka 3. Ambil contoh, yang pertama, ada istilah Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, 3. Alkitab juga berkata, kita pengkhotbah, tali 3 lembar, tidak mudah diputuskan, 3 lagi. Ketika Nuh disuruh Allah membuat bahtera Nuh itu 3 tingkatnya. Lalu ketika Musa harus membuat akan kemah pertemuan, 3 bagiannya, halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Kita mengenal Daud menerima 3 kali urapan dari Tuhannya. Kita mendengar ada istilah iman, pengharapan,
dan kasih. Kita juga mengenal ada istilah baik, berkenan, dan sempurna. Angka 3 merupakan angka yang sangat spesial, angka yang sangat khusus. Karena sebetulnya angka itu menunjuk kepada sesuatu yang excellent, yang sempurna. Ada kebenaran yang 3 lapis, yang 3 tingkat, di mana kita harus mengikuti akan tingkat-tingkat itu dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak Tuhan, surat Efesus memberikan gambaran 3 tingkatan rohani yang kita harus ikuti. Dan itu harus sungguh-sungguh mulai dari dasar. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Apa 3 tingkat itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Yang pertama, buka Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Efesus pasal 2, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Nanti ada statement yang penting pada ayat yang keenam yang kita harus melihat akan pengertiannya. Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya mau ulang kalimat terakhir, Anda perhatikan lagi pada Alkitab saudara. Dikatakan begini, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini, and had raised us up together, membangkitkan kita bersama-sama, and made us, dan membuat kita sit together, duduk bersama-sama. Di mana? In heavenly places, di alam surgawi. Di alam roh, di alam surgawi, kita pertama-tama sit together, duduk bersama-sama in Christ Jesus, di dalam Kristus Yesus. Nah, tingkat yang pertama yang kita harus ikuti apa? Pada waktu kita mengenal akan Yesus, maka yang pertama kita harus lewati adalah kita belajar sit together, duduk bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Di heavenly places, bukan di surga. Kalau di surga artinya, nanti kelak kalau kita sudah mati, kita bisa di surga sana. Sekarang nggak bisa. Tapi Alkitab tidak menggunakan kata surga, tapi digunakan kata heavenly places. Itu unsur yang di dalamnya adalah suatu alam roh, tempat hadirat Allah itu ada, satu alam surgawi, yang hari ini sebetulnya semua kita bisa menikmatinya. Jadi tingkat yang pertama, Allah mau kita sit together, duduk bersama-sama dengan Dia di heavenly places, di alam surgawi. Bukan jalan-jalan dulu, tapi sit together. Nah, level yang kedua, buka pada Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan berpadan dengan panggilan, tapi Paulus berkata begini, supaya kamu that ye walk, supaya kamu berjalan sesuai dengan panggilan itu. Jadi yang pertama, level pertama, tingkat yang pertama, Allah mau kita belajar sit together, duduk bersama-sama dengan Dia. Lalu kita berjalan bersama dengan Dia. Jadi jangan dibalik, jangan jalan-jalan dulu saudara. Dia mau kita belajar duduk dulu, lalu berjalan bersama dengan Dia. Lalu pada yang ketiga, Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, perhatikan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bahasa Inggrisnya, that ye may be able to stand. Supaya engkau sanggup untuk berdiri. Kata berdiri ini dari unsur berdiri mempertahankan apa yang Tuhan beri. Ini peperangan rohani. Jadi ada 3 tingkatan, dengar baik-baik. Yang pertama kita harus belajar untuk sit, untuk duduk. Lalu Allah mau kita berjalan bersama dengan Dia, sesuai dengan panggilannya. Lalu kita bisa melakukan peperangan rohani, mempertahankan akan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan dibalik, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang terbalik ketika mereka mengerti akan firman Tuhan dalam hidupnya, lalu percaya, tapi kemudian yang dikerjakan apa? Langsung ingin bergerak bagi Tuhan. Dengar, pola Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, pertama-tama dia harus belajar sit together. Pertama-tama dia harus belajar bagaimana supaya aku bisa duduk bersama-sama dengan Yesus. Allah mau kita duduk dulu, jangan jalan-jalan dulu, saudara. Ambil contoh. Hari keberapa manusia diciptakan Tuhan? Hah? Hari pertama? Bukan. Hari keberapa? Ke-6. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Hari berikutnya itu hari ke-7. Manusia ngerjakan apa? Nah, nggak ada. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Allah berhenti, semua berhenti. Allah menciptakan manusia hari ke-6, hari berikutnya kerjaan pertama Sabat. Sit together. Duduk saja. Kita adalah maunya gini, bertobat langsung jalan-jalan. Kacau hidup kita, saudara. Allah mau pertama kali kita bertobat, belajar sit together, duduk di dalam hadirat Tuhan. Contoh kedua, cerita tentang anak yang hilang, bukan anak yang hilang, anak yang murtad lah menurut saya. Dia habiskan semua harta orang tuanya, lalu sampai makanan babi dia makan. Lalu dia pulang, sampai di rumah dipeluk bapaknya. Acara pertama apa, saudara? Hah? Kerja? Bukan. Apa? Pesta. Duduk bersama bapaknya, makan dulu, ngobrol. Bapaknya tanya, gimana nang, makanan babi enak? Lumayan pak, katanya begitu. Yang dia mau adalah duduk bersama dulu. Anak yang sulung gak ngerti itu, kerja terus. Lihat ada saudaranya pulang, duduk dengan papahnya pesta, malah marah. Saudara, saya mau katakan ini yang kita mesti luruskan. Yang Tuhan mau pertama-tama adalah kita belajar sit together, duduk bersama-sama dengan Dia. Ketika engkau bertobat, yang dipikirkan bukan aku mesti ngerjakan apa. Berapa banyak orang Kristen yang punya pandangan begini, bertobat aku mau melayani, kasih dong bagian apa, saya bagian apa. Nah akibatnya apa? Ini yang membuat runyam, saudara. Karena kita ingin bekerja, mengerjakan sesuatu, padahal Tuhan mau kita duduk dulu. Nanti kita mengerti kenapa Dia mau kita duduk. Tapi kita nggak bisa begitu. Kita mau kerja, kepengen menunjukkan, oh aku cinta Tuhan, aku kerja. Lalu kita mulai terlibat dalam yang namanya aktivitas. Nah, karena gereja merupakan lembaga, aktivitas kita akhirnya membuat kita masuk dalam yang namanya struktur organisasi. Oh ini panitia ini, ketua ini, departemen ini, bagian ini, dan sebagainya. Nah disitulah sebetulnya pangkal kerusakan yang terjadi. Begitu yang namanya kedudukan, jabatan, fungsi itu kemudian hilang, maka hilanglah juga iman kita kepada Allah. Berapa banyak dalam semua gereja saya berkata, setiap kali orang bicara organisasi, setiap kali orang bicara haknya, dan bagaimana dia duduk di sana, itu yang menimbulkan persoalan. Padahal Allah mau kita duduk di hadapan hadiratnya, tapi kita mau jalan dulu bersama dengan Dia. Saudara, disitulah pangkalnya mengapa banyak keributan.
Kalau Anda peras, Anda himpun jadi satu, masalahnya satu. Karena keterikatan kita pada organisasi itu begitu rupa, sampai sebetulnya menggantikan keterikatan kita dengan Tuhan sendiri. Bahkan organisasi, pangkat, jabatan itu akhirnya jadi apa? Jadi Tuhan buat kita. Kalau itu lenyap, lenyaplah juga hidup kita. Betul enggak, saudara? Yang Tuhan mau adalah bukan pertama-tama walk and stand, tapi dia mau pertama-tama kita sit together, duduk bersama-sama dengan dia. Nah sekarang saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan mau kita duduk bersama-sama dengan dia? Ada 3 alasan yang saya mau bagi pada malam hari ini. Alasan yang pertama adalah supaya Allah bisa memberkati saudara. Nah dengar saudara, ada orang berkata, ya kita perlu berkat Tuhan lah, tapi kerjakan dulu, baru kemudian Allah memberkati. Tidak bisa. Karena harus berkat Allah diberikan dulu, baru kita bekerja. 2 hari yang lalu, saya kondangan Ibu Sebaja, mantu anak terakhir. Lalu kemudian kami duduk, ditempatkan di meja Yerusalem berapa, saya nggak tahu. Ketika mau duduk, asesnya berkata, Pak, ada Bapak Pendeta itu yang mau Bapak duduk bersama dengan dia. Mau diajak ngobrol. Saya lihat memang teman dari Surabaya, terus saya pindah ke meja dia. Di meja yang sama duduk Pendeta Denny Tumiwa dari Betani, Jakarta. Jadi kami bertiga ngobrol-ngobrol pelayanan macam-macam, rame, seru sekali, sampai terakhirnya kami bicara soal jemaat, penggembalaan, lalu sampai soal pernikahan. Nah, dalam pernikahan ini muncul satu pertanyaan yang kita diskusikan pada waktu itu. Pertanyaannya begini, kalau ada bukan suami istri, laki perempuan datang kepada pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya minta diberkati, saya mau menikah. Lalu pendeta tanya, sudah berhubungan belum? Sudah. Lalu kita suruh ngapain? Diberkati nggak orang seperti ini? Bahkan pertanyaannya lebih mendasar sebetulnya, apakah perlu sih berkat dari gereja? Apa nggak cukup toh dengan pemerintah saja? Kan pemerintah itu hamba Tuhan. Tanda tangan aja, brek, lalu kawin, sudah punya anak 15 misalnya gitu. Apa nggak cukup hanya begitu saja? Kan lebih praktis. Gereja juga nggak repot, pendeta nggak capek tumpang tangan, segala macam, menghilangkan semua upacara yang tidak perlu lah, pokoknya depan pemerintah, Tuhan kami kawin nih, haleluya, gitu aja tanda tangan begitu. Kayak orang-orang zaman dulu mau kawin, ayo ngadep sapa gitu, kami mau kawin, selesai. Kenapa sih harus ditanyai, sudah pernah berhubungan? Kalau belum, bilang belum, kalau sudah awas kalau nipu. Nah, masa perlu begitu sih dasarnya? Lalu kami diskusi. Pak Denny Tumiwa memberikan satu ayat yang menurut saya itu merupakan jawaban. Karena sebetulnya saya pribadi pernah sempat bertanya, apakah betul di Alkitab itu ada? Karena saya baca di Kisah Rasul, kok nggak ada sih tata cara pernikahan mesti bagaimana, ngantennya tidak boleh lari, harus pelan-pelan jalannya, diapit 5 pasang kemapit, lalu harus pakai pakaian putih, nggak boleh pakai pakaian irian dan sebagainya. Saya kok nggak lihat ada dasar-dasar seperti itu. Yang membuat saya bertanya adalah, apakah perlu pemberkatan seperti itu? Lalu Pak Denny Tumiwa memberikan dasar ini, saya mau Anda lihat sama-sama. Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kejadian pasal pertama, ayat 27 dan ayat yang ke-28. Nanti saya akan tunjukkan di mana Allah memberkati kita. Tapi mari kita lihat dulu pentingnya berkat Tuhan. Kejadian pasal pertama ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Perhatikan ayat 28. Allah memberkati mereka. Step pertama. Koma. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Allah memberkati dulu, lalu dia baru berfirman, beranak cucu penuhi bumi. Jadi jangan dibalik. Pak Pendeta, saya mau punya anak nih, tolong berkati dong sekarang. Kebalik saudara, jangan beranak cucu dulu, dan jangan buat tindakan yang membuat engkau bisa beranak cucu saudara. Ngerti? Sebelum berkat Allah diberikan atas kehidupanmu. Saya bilang, oh betul firman Tuhan kalau begitu. Jadi segala yang kita mau kerjakan, biarlah berkat Allah dulu yang turun, baru kita mengerjakan itu. Ada orang berkata, Pak, kerjakan dulu aja nanti berkat belakangan. Nah itu kan karpe dewe saudara. Yang Tuhan mau, Alkitab berkata, Allah memberkati mereka, laki perempuan diberkati, baru dia kasih perintah. Kasih haknya, silahkan beranak cucu. Jadi kalau datang ke pendeta, berkata Pak Pendeta terlambat 3 bulan, tolong berkati, kebalik saudara. Mesti bertobat. Dan saya mau katakan, setiap orang yang minta pemberkatan, saya akan tanya. Saudara bisa nipu saya, malaikat nyatet nanti dibawa ke tempat itu, ngeri saudara, ngerti. Kamu pernah nipu. Nah, ya kalau pas balik, untung alasannya tepat. Saya belum masak, belum belanja. Nah kalau laki masak apa saudara? Ayo. Untung malaikatnya masih begitu baik sekali, belum masak aja diperhatikan saudara. Ya kalau balik, kalau tidak saudara. Jadi yang pertama-tama berkat Tuhan dulu, baru kita melangkah perbuatannya. Anda bisnis, engkau kerja apa saja, berkat Tuhan dulu, baru engkau kerjakan. Itu yang membuat engkau diberkati dan jadi makmur. Nah persoalannya, di mana berkat Tuhan itu kita bisa terima? Apakah setiap kali Anda mau kerja ke rumah saya, ratusan orang antri tiap pagi, Pak doakan berkati saya. Nah itu tidak kerja saya lama-lama, cuma begini terus tiap hari saudara. Masa begitu? Bukan itu saudara. Di mana letaknya? Bukan di tangan pendeta. Di mana? Coba lihat Efesus. Ini menjawab pertanyaan yang ada. Di mana berkat Tuhan kita bisa terima? Efesus pasal yang pertama, balik ke Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bahasa Inggrisnya jelas sekali. Bukan dikatakan di dalam surga, tapi dikatakan berbunyi begini. Who has blessed us, yang telah memberkati kita with every spiritual blessing, dengan setiap berkat rohani, di mana? In the heavenly places. Di alam surgawi, di dalam hadiratnya, dia memberikan every spiritual blessing. Nah itulah sebabnya penting buat setiap kita belajar sit together in the heavenly places. Belajar duduk bersama dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Disitulah every spiritual blessing, setiap berkat rohani dia berikan dalam hidup kita. Begitu setiap pagi engkau masuk dalam hadiratnya, di sana setiap berkat yang rohani Allah beri dalam hidupmu. Ketika engkau melangkah pada hari itu, hidupmu akan diberkati dan engkau akan jadi manusia yang beda dengan dunia ini. Tapi kalau sebelum berkatnya dia beri, kita sudah melangkah bekerja, saudara akan kehilangan berkat Tuhan. Dan tidak ada yang menjamin engkau akan diberkati dan berhasil dalam pekerjaanmu. Oleh karena itu Allah mau setiap kali sebelum memulai segala sesuatu, sit together in the heavenly places, masuk dalam hadiratnya, tempat di mana every spiritual blessing diberi dalam hidupmu. Dan saya belajar selama kira-kira hampir setahun ini, kita melihat setiap kali, kadang-kadang kita merasakan setiap kali kebaktian, ada saat tertentu di mana tiba-tiba hadiratnya begitu kuat. Dan saya mendorong saudara untuk berdoa, minta mujizat, kesembuhan, tadi Yanti bersaksi, kesembuhan dialami ketika alam roh itu tinggal di tengah-tengah kita, surga turun di tengah-tengah kita. Setiap kali terjadi seperti itu, saya dorong saudara, entah saya minta Anda angkat tangan nyembah Tuhan, raih apa yang Allah mau beri, karena disitulah every spiritual blessing diberi dalam hidupmu.
Nah kalau kebaktian kita kehilangan itunya, saudara, kita akan kering dan gak terjadi apa-apa. Hidupmu tidak akan dirubah. Tapi kalau kita bisa membawa jemaat ini, semua kita, ini tanggung jawab para pelayan Tuhan. Membawa jemaat itu masuk kepada heavenly places yang Tuhan mau. Pada saatnya, boom, berkat akan diberi dengan luar biasa. Dan banyak orang akan diubah hidupnya dan diberkati. Jadi kebaktian bukan cuma rutin, biasa, kewajiban yang kita harus kerjakan setiap minggu. Tapi kita mengharapkan Allah membawa kita masuk dalam heavenly places, alam surgawi, tempat di mana every spiritual blessing diberi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus belajar duduk, masuk dalam hadiratnya, menyembah kepada Allah, bersekutu dengan Dia? Yang pertama karena Allah ingin memberkati hidup kita. Dan dengan berkat itu engkau berjalan penuh dengan keberhasilan. Amin. Nah, yang kedua adalah untuk menyatakan hikmat Allah. Efesus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Efesus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya, perhatikan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Amplified Bible menerjemahkan dengan bagus sekali akan kalimat ini, dan kalimat ini pada ayat yang ke-10 berbunyi begini. In order, supaya, that the manifold wisdom of God, supaya hikmat Allah yang beraneka ragam itu, yang begitu kaya, penuh dengan beraneka ragam, hikmat Allah itu might now be made known. Sekarang ini dinyatakan, supaya hikmat Allah yang beraneka ragam itu sekarang dinyatakan through the church, lewat gerejanya, kepada para penguasa dan pemerintah-pemerintah in the heavenly places, di alam roh. Gereja yang bersekutu dengan Dia, yang belajar sit together, tinggal dalam hadiratnya, gereja itu akan menyatakan hikmat Allah yang begitu luar biasa, yang beraneka ragam, bahkan kepada penguasa-penguasa di atas dan penguasa-penguasa di bawah. Dan kita berkata ini hikmat Allah. Apa yang manusia tidak pernah bisa jangkau akan dikerjakan oleh gereja. Apa yang tidak kepikir oleh manusia lain, gereja akan menyatakannya. Gereja yang bagaimana? Gereja umat Tuhan yang belajar sit together in the heavenly places. Saudara tahu yang namanya Maria, saudaranya Marta dan Lazarus, menjelang kematian Yesus ketika dia buat perjamuan di rumah Simon si Kusta, dia datang. Dia bawa buli-buli pualam dan isinya minyak narawastu yang mahal. Harganya berapa? Lebih dari 300 dinar. Itu gaji orang kerja setahun penuh. Harga satu botol kecil. Dia pecahkan kepala botol itu dan dia tuangkan isinya mengurapi Yesus. Orang-orang lain termasuk murid Yesus berontak, protes. Apa-apaan pemborosan ini? Uangnya bisa diberi untuk orang miskin. Tapi Tuhan Yesus membenarkan perbuatan Maria ini. Dia berkata biarkan, karena dia sudah mengerjakan hal yang baik. Dan dia berkata, kemana saja Injil diberitakan, apa yang dibuat ini akan terus diingat, disebut untuk mengingat akan dia. Ini luar biasa. Bagaimana Maria bisa melakukan hal yang di atas rata-rata orang pikirkan? Bagaimana Maria bisa memberi yang paling baik? Bahkan lebih baik dari yang dikerjakan 12 orang muridnya. Dimulai dari mana? Anda mesti ingat peristiwa ketika Marta sibuk melayani. Apa yang dikerjakan Maria? Duduk diam di bawah kaki gurunya, mendengar apa yang dikatakan. Kehidupan kekristenan kita tidak boleh didasari oleh betapa aktifnya aku melayani. Tapi basic yang paling benar adalah berapa lama engkau habiskan hidupmu dengan diam dan bersekutu dengan Yesus dan pribadi Roh Kudusnya dalam kehidupan kita setiap hari.
Kalau dasarnya cuma aktif, kegiatan, itu merusak banyak, saudara. Tanpa kita belajar untuk mendekat dengan dia, makin besar tanggung jawab kita, makin banyak waktu yang kita mesti sediakan untuk bersekutu dengan Allah. Manusia daging tidak pernah bisa mengerti ini. Manusia roh akan memahami dalam batinnya untuk menyatakan beraneka ragam hikmat Allah. Dan Maria buat itu. Hikmat yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Yang dikerjakan akan berakibat begitu luas, bahkan kekal. Sampai tahun ini kita terus baca dan mendengar apa yang dikerjakan Maria hampir 2000 tahun yang lalu. Saudara, ini yang saya mau katakan. Ragam hikmat yang harus disampaikan. Yang ketiga, yang terakhir. Saya sudah sampaikan ini dalam doa malam Kamis yang lalu. Saya mau ulang buat saudara. Buka bersama-sama dengan saya Bilangan pasal yang ke-17. Saya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal 17 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal pertama, Bilangan pasal 17 ayat yang pertama. Sebelum Anda baca, perhatikan dulu, saya mau jelaskan latar belakangnya. Ini penting sekali. Pada waktu itu ada orang bernama Korah. Korah ini dari suku Lewi yang berontak, dan dia mengajak Datan dan Abiram. Dia mengajak juga orang-orang ternama, orang-orang pilihan, para pemimpin hasil rapat. Jadi zaman dulu itu sudah ada rapat, saudara. Oke. Jangan dikira zaman sekarang banyak orang senang rapat. Zaman dulu itu sudah ada rapat. Saya dengar cerita yang sedikit tidak enak. Katanya orang Indonesia itu paling senang rapat, saudara. Satu kali ada beberapa teknisi penerbangan luar angkasa kumpul sama-sama katanya. Ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang Jerman, ada orang Indonesia. Ketika pesawatnya mau mendarat, terjadi kerusakan mesin yang gawat sekali. Dalam waktu sekian menit harus diambil segera keputusan, kalau tidak ini akan meledak dan mereka akan mati. Lalu orang Amerika berpikir, apa yang harus kita kerjakan? Mari kita coba lihat akan motornya seperti apa, penyelamatannya gimana, sebelum motornya, gimana kita bisa menyelamatkan diri. Orang Amerika itu strict dalam hal bagaimana kerja selamat. Ayo, bagaimana caranya? Jepangnya berkata, jangan, lihat dulu komputernya. Apa yang bisa kita kerjakan dengan komputer ini? Jerman bilang, yang penting pokoknya ini motornya jangan sampai mati, kita bisa kendalikan. Orang Indonesia diem aja. Makanya mereka tanya, gimana kamu orang Indonesia? Bagaimana kalau kita rapat dulu aja ya? Kita bentuk panitia dulu, kita rapat. Sudah mau meledak, mau rapat bentuk panitia, saudara. Jadi akhirnya nggak tahu, itu ceritanya begitu. Cuma nggak pernah terjadi juga, saudara. Belum terjadi. Jadi rapat, ada orang-orang hasil rapat, kumpulkan semua, lalu mereka berkata begini. Nah, Korah ini orang Lewi. Saya sering berkata, tukang cukur saingannya dengan tukang cukur. Orang jual gimbal gitu, saingannya dengan jual gimbal. Orang jual gimbal dengan bank, saingan enggak? Tidak, saling menguntungkan. Tukang gimbal di sini, kongsi terdekatnya bank-bank itu, saudara, ya kan? Karyawannya kalau siang makan di situ, makan gimbalnya dia nyimpen deposito, jadi saling menguntungkan kan, bolak-balik duitnya gitu. Senang semua, banknya senang, ada deposito baru dari mana? Tukang gimbal, senang sekali kan. Lalu kemudian laporan tukang gimbal deposito, gimbalnya senang, tiap hari didatangi oleh pegawai bank makan. Jadi saling menguntungkan, tapi tukang gimbal saingan dengan tukang jual gimbal sama. Nah ini orang Lewi nyaingi orang Lewi gitu, selalu begitu, saudara. Nah, Korah ini merasa, ini kok lama bercokol di sini nggak turun-turun. Turun. Berontak, Tuhan marah, singkatnya bumi dibelah. Lalu Tuhan mau menunjukkan siapa orang yang sebenarnya aku pilih. Nah, ini ayatnya. Coba Anda lihat pada ayat yang pertama. Saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-13. Ini penting sekali. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskan
Tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Kami semuanya, siapapun juga, yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Saudara sekalian, saya mau sampaikan ini. Sungut-sungut itu ternyata gawat sekali. Tuhan berkata, nanti aku binasakan mereka. Nah, saya mau sampaikan hal penting sekali buat saudara. Dengar baik-baik. Saudara, tongkat Harun adalah tongkat pilihan. Allah memilih Harun sebagai imam besarnya. Dan simbolnya adalah tongkatnya. Oke. Tongkat ini tidak ada perbedaannya dibandingkan dengan tongkat-tongkat yang lain. Bahkan mungkin lebih buruk dan lebih lemah. Oke. Bagaimana tongkat ini bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan? Bagaimana tongkat ini bisa menunjukkan kelebihannya? Kapan itu? Ketika tongkat ini dibawa masuk ke ruang maha suci, tempat hadirat Allah itu ada. Disitulah tongkat ini bertunas, berbunga, dan mengeluarkan buah badam. Selama tongkat Harun di luar ruang maha suci, tongkat ini tidak berarti apa-apa dan tidak lebih baik dibandingkan dengan tongkat-tongkat yang lain. Hanya kalau tongkat ini dibawa masuk dalam hadirat Allah, baru tongkat ini menyatakan kemuliaan Allah. Dengar saudara, dengar baik-baik. Tongkat Harun secara fisik tidak lebih kuat dibandingkan tongkat-tongkat yang lain. Kalau diadu, saudara, tongkat lawan tongkat mungkin dengan gampang patah. Yang kedua, kalau dikonteskan artistik dan keindahan tongkatnya, mungkin paling jelek. Misalnya pemilihan Miss Tongkat Israel gitu misalnya, tongkat-tongkatnya dipajang parade gitu, siapa yang paling artistik, mungkin paling jelek tongkatnya Harun. Sudah bocel, rusak, baunya nggak karuan, macam-macam dan sudah kotor dan mungkin sudah mulai rapuh. Tongkat ini tidak ada keunggulan apapun dibandingkan tongkat-tongkat lain kalau di luar hadirat Allah. Tapi begitu tongkat pilihan ini dibawa masuk dalam hadirat Allah di ruang maha sucinya, tongkat ini bertunas, berbunga, dan berbuah. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Petrus berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. We are a chosen people, umat yang terpilih. Selama saudara tinggal di luar hadirat Allah, secara fisik
kita tidak lebih baik dari dunia. Yesus berkata, orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Itu fakta. Kekayaan saudara, kedudukan saudara, pengaruhmu, kemampuan berbisnis saudara, dibandingkan dunia, kalau engkau di luar hadiratnya, tidak ada yang kita bisa banggakan. Kita tidak lebih cerdik dari mereka. Selama engkau di luar hadirat Tuhan, engkau bergaul, engkau melakukan bisnis, engkau kerja dengan kekuatanmu sendiri. Tapi keanggunan dan kemuliaan Allah yang menunjukkan engkau orang pilihan hanya bisa nampak kalau engkau masuk dalam hadirat Allah. Dan disitulah engkau bertunas, engkau berbunga, dan engkau berbuah. Orang Kristen harus belajar tinggal dalam hadiratnya. Yang pertama, supaya Allah memberkati kita. Yang kedua, menyatakan hikmat Allah. Yang ketiga, supaya hidup kita berbuah dan jadi beda dengan dunia. Kalau saudara tidak menarik dirimu masuk dalam hadiratnya, secara manusia engkau tidak lebih baik, saya juga tidak lebih baik dengan dunia ini. Apanya? Apapun juga. Kekayaan kita, kemampuan kita, fisik kita, diadu dengan mereka tidak pernah bisa menang. Dia berkata sendiri, Allah berkata, mereka lebih cerdik dari kita. Bagaimana engkau bisa bertahan dan engkau bisa menjarah harta benda daripada dunia dan orang kafir? Hanya kalau engkau tinggal dan masuk dalam hadiratnya. Hanya itu satu-satunya cara. Dan yang lebih hebat, dengar baik-baik. Tongkat Harun bersemi, berbunga, bertunas, berbunga, dan mengeluarkan buah. Keluarnya buah apa? Badam. Bahasa Inggrisnya almond, almond tree, pohon badam. Ini bukan sembarangan pohon, saudara. Ini bukan sembarang buah. Ada latar belakangnya. Kenapa Allah memberikan yang keluar buah badam? Ada simboliknya. Perjanjian lama merupakan bayang-bayang dari kenyataan perjanjian baru. Apa itu? Saudara, di dunia, di Timur Tengah, pohon badam dikenal dengan sebutan the waker. Kita kenal nama istilah jam waker yang membangunkan kita. Oke? Kalau Anda tahu dunia binatang, ada the waker-nya yang membangunkan. Apa itu? Ayam jago. Kalau pagi, perhatikan, tidak ada burung berkicau, nggak ada bebek menyanyi, nggak ada mentok bersorak-sorai, nggak ada. Sebelum ayam jagonya keluruk, yang lain semua tidur. Begitu the waker-nya yang membangunkan, jam waker-nya para binatang ini mulai keluruk, semua berkicau. Ini dunia binatang, saudara. Nah, perhatikan, fungsi pohon badam hal yang sama. Kenapa? Ketika musim dingin di Israel hampir berakhir, orang menantikan kapan musim semi tiba. Musim di mana daun-daun menghijau kembali, bunga kembali mekar, dan buah-buah mulai nampak lagi. Setelah musim dingin yang begitu menyiksa, semua pohon hampir dikatakan hampir mati, buah-buah sudah membusuk semua dan tidak ada panen di sana. Apa yang terjadi, saudara? Ketika musim semi tiba, mereka mempunyai tanda cuma satu, yaitu pohon badam. Kenapa? Karena pohon badam ini merupakan pohon yang pertama kali akan bersemi, berbunga, dan berbuah. Melebihi semua pohon yang lain, mendahului semua pohon yang lain. Mereka tidak akan melihat akan pohon anggur, atau pohon ara, atau pohon apa saja. Mereka melihat akan pohon badam. Untuk apa lihat pohon ara, pohon anggur? Karena pohon badam adalah tandanya. Begitu dilihat pohon badam mulai bertunas, mulai berbunga, mulai berbuah, mereka tahu sebentar lagi musim semi akan tiba dan pohon-pohon lain akan berbuat yang sama, mengikuti jejak pohon badam ini, the waker. Ini simbol apa? Simbol buah yang paling cepat keluar. Dengar baik-baik. Jangan kompetisikan dirimu dengan dunia di luar hadirat Allah. Karena kita tidak lebih cerdik dari mereka. Masukkan dirimu, sit together dalam hadiratnya, in the heavenly places. Di situ akan nampak kemuliaan Allah yang membuat engkau bisa mengatasi segala-galanya.
Dan yang hebat adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita adalah yang tercepat yang Allah bisa berikan kepadamu, itu yang Tuhan akan beri. Bukan yang nomor 2, bukan yang nomor 3, yang tercepat yang Dia bisa beri, Dia akan berikan kepadamu. Hanya kalau engkau tinggal dalam hadirat-Nya. Ada banyak orang berkata, aku berdoa lama gak ada jawaban, karena engkau tidak tinggal di dalam hadirat-Nya. Yang keluar mungkin buah durian. Nah di Israel gak ada durian, saudaraku. Lama nunggu 30 tahun jawaban doa gak muncul-muncul. Kenapa? Karena engkau tidak tinggal dalam hadirat Allah. Kalau engkau tinggal di dalam hadirat-Nya, engkau belajar sit together, di mana every spiritual blessing diberi. Setiap berkat rohani diberi. Tempat di mana ragam hikmat Allah diberikan kepada kita untuk kita nyatakan. Di tempat yang sama, engkau akan nampak beda dengan dunia. Dan yang paling cepat yang Bapamu bisa beri, itu yang diberikan dalam hidupmu. Berapa banyak orang Kristen yang menyalahkan Tuhan dengan berkata, kenapa lama Tuhan? Persoalannya karena walaupun engkau tongkat pilihan, engkau tidak tinggal dalam hadirat-Nya. Sehingga bukan badam yang keluar. Engkau mesti tunggu mungkin pohon-pohon yang lain yang sekian lama lagi baru bisa bertunas. Atau bahkan tidak bisa bertunas lagi. Karena kita tongkat tanpa akar, saudara. Cepat yang Bapamu bisa beri akan diberikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Belajar, sit together in the heavenly places. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Nasekere pasinakarabakas. Kami mengaku di hadapan-Mu, Tuhan. Seringkali, bahkan terlalu sering, kami menyibukkan diri kami dengan banyak hal. Tidak seimbang dengan waktu kami duduk di hadapan-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu. Bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Sebagian besar hidup kami, seringkali kami habiskan dengan banyak aktivitas. Tidak seimbang dengan waktu kami duduk dalam hadirat-Mu. Malam ini Engkau mengajar kami every spiritual blessing. Setiap berkat yang rohani itu hanya ada in the heavenly places, di alam surgawi. Tempat hadirat-Mu itu ada. Tempat ketika kami bersekutu dengan Engkau. Bahkan ragam hikmat Allah yang begitu dahsyat tidak mungkin kami dapatkan di luar hadirat-Mu. Seringkali kami mengeluh kenapa jawaban doa kami tidak cepat. Tapi firman-Mu mengajar, badam yang tercepat yang Engkau bisa beri akan Engkau beri kepada kami. Itu hanya di Holy of Holies, di ruang maha suci-Mu. Tempat kami bersekutu dengan Engkau dan tinggal dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hidup kami. Engkau terus mengajar kami, meteraikan semuanya dalam batin kami. Mari naikkan untuk pujian, saudara. Beriku hati untuk menyembah. Katakan seperti wanita yang datang mengurapi. Maria bisa memberi yang terbaik. Dimulai ketika dia tahu apa yang terbaik. Duduk di bawah kaki gurunya. Mendengar akan perkataan Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Nya. Dia bisa memberi yang terbaik yang manusia lain tidak bisa beri. Kalau engkau sungguh ingin memberi dia apa yang orang lain tidak bisa beri, dimulai ketika engkau duduk di bawah kakinya dan mulai menyembah kepadanya. Mari angkat tanganmu semua, katakan beriku hati. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati
beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Keluar dari hati kita sebagai Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati